Memanas. Jawaban menohok Dr. Reza Gledis usai video yang diduga ibu kandungnya diposting oleh akun Nikita Mirzani di sosial media. Postingan video tersebut disertai caption yang menohok pula untuk pihak Dr. Reza Gledis. Namun, Dr. Reza Gledis dan suaminya yang ditemui awak media kemarin usai menghadiri acara ulang tahun anak Ria Ricis menyampaikan jawabannya yang mengejutkan terkait video tersebut. Dr. Reza Gledis juga menjawab soal apakah benar ada kesepakatan antara dirinya dengan pihak Nikita Mirzani dalam kasus ini. Tak hanya itu, Dr. Reza Gledis juga menjelaskan secara langsung apa perbedaan produk dengan treatment yang kabarnya belum dipahami pihak Nikita Mirzani sejak persidangan pekan lalu. Lantas, seperti apa penjelasan lugas dari Dr. Reza Gledis dan suami? Seperti apa pula penjelasan pihak Dr. Oki terkait namanya selalu disebut-sebut di persidangan kasus Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gledis? Benarkah pihak Dr. Oki menilai bahwa ada kemungkinan Nikita Mirzani akan bebas dalam kasus tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hal mengejutkan terlihat dari akun sosial media milik Nikita Mirzani. Kemarin akun tersebut tampak memposting video seorang wanita tua yang disebut dalam captionnya sebagai ibu kandung Dr. Reza Gledis. Dalam postingan tersebut terlihat wanita yang diduga ibu dari Dr. Reza Gledis tersebut tampak seperti berjoget dengan cukup centil. Dalam caption postingan di akun milik Nikita Mirzani tersebut juga menulis tentang kebohongan. Pembohong selalu siap mengucapkan sumpah, dan itu terlihat saat di persidangan. Kejujuran memang menyakitkan, tapi lebih menyakitkan lagi hidup dalam kebohongan. Hidup jujur mungkin sulit, tapi tidurmu akan nyenyak. Tulis sebagian kalimat dalam postingan akun Nikita Mirzani tersebut oleh adminnya. Dan seperti inilah sosok yang disebut-sebut ibu kandung dari Dr. Reza Gledis tersebut. Mengetahui adanya postingan dari Nikita Mirzani tersebut, Dr. Reza Gledis dan suami memberikan respon menohok ketika ditanya apa maksudnya. Reza Gledis menyilahkan kepada awak media untuk menanyakan maksud dari postingan tersebut kepada pihak Nikita Mirzani. Apakah itu benar ibu dari Reza Gledis atau bukan? Di sisi lain, suami Dr. Reza Gledis yaitu Ataubah Mufid juga menegaskan bahwa siapapun sosok dalam video yang diposting akun Nikita Mirzani tersebut tidak ada hubungannya dengan masalah hukum yang kini sedang bergulir di pengadilan. Nggak tahu, tanyain ke yang posting lah. Tapi dia yang posting tanya ke. Tapi itu ibunya dokter bukan sih, Dok? Tidak ada korelasinya ya. Pokoknya masalah pribadi dengan masalah hukum. Kalian tinggal tanggapi sebagai manusia yang punya akal sehat dan hati. Balikin ke kalian. Tapi memang karakternya kan seperti itu. Yang penting kita berdiri sekarang saat ini menjadi manusia yang baik, bukan manusia yang ngebully, ya, menyerang secara pribadi. Kita punya anak yang bisa mendidik moral kepada anak, mana yang benar, mana yang salah. penegasan Dok, Ya. itu ibunya dokter bukan sih, Dok? Itu ibu apa bukan ibunya dokter apa bukan? Ini apa ya kan? Nanya urusan hukum aja. Di
sisi lain, terkait kasusnya dengan Nikita Mirzani yang disebut-sebut pihak Nikita Mirzani bahwa tidak ada pemerasan, melainkan kesepakatan. Hal itu dibantah Dr. Reza Gledis dan suami. Menurutnya, memang ada kesepakatan tapi pihaknya dalam kesepakatan itu ditekan oleh pihak Nikita Mirzani. Dr. Reza Gledis membenarkan bahwa transaksi yang terjadi adalah merupakan kesepakatannya dengan Ismail Marzuki selaku asisten pribadi Nikita Mirzani. Namun di balik kesepakatan tersebut, Reza Gledis merasa dirinya ditekan oleh pihak Nikita. Kasihan anak aku. Kan kalian kemarin nonton persidangan kan? Kan kalian berarti yang harus jadi saksinya di situ nggak ada kesepakatan tapi ditekan. Tapi kan lawyernya menggiring opini supaya apa? Supaya narasi publiknya dapat gitu kan. Sementara itu, terkait persidangan pekan lalu dengan Nikita Mirzani, ketika Reza Gledis hadir sebagai saksi, yang mana kemudian ada potongan video yang beredar di jagat maya, diduga Reza Gledis dan suaminya bertujuan untuk mengiring opini publik. Keduanya juga menjelaskan kembali terkait perbedaan produk skincare dan treatment yang diduga menjadi hal yang membingungkan pihak Nikita Mirzani. Namun produk yang digunakan untuk treatment tersebut bukanlah produk mereka sendiri, tapi milik orang lain. Kalau yang ada di persidangan pasti lihat, tapi kalau yang videonya dipotong-potong hanya untuk menggiring opini, ya mau bisa apa lagi, ya udah terserah aja. Nanti ada waktunya aku jelasin lagi karena itu lumayan panjang. Hanya orang-orang yang maksudnya yang biasa di klinik yang tahu mana treatment, mana produk. Jadi gini deh, aku contohin. Kayak kita punya rumah sakit, kita infus di rumah sakit lagi sakit. Kita nggak mungkin kan pakai infus merek rumah sakitnya tersebut. Pasti kita ada vendornya. Kita misalkan, apalagi sayang? Ya, itu tuh consumable sebenarnya. Dan itu nama treatment, real nama treatment. Boleh cek di software pun atau di software klinik kita ke klinik kita itu memang. Dan bukan nggak bisa ngebedain ya, memang itu yang terjadi. Jadi produknya itu Rebeskin, kan udah dijelasin produk itu satu box itu isinya 4. Aku jual satuan karena nggak mungkin 4 produk aku kasih ke satu pasien. Satu produk satu pasien, makanya dibikinlah satu-satu untuk treatment. Dan itu pun menggunakan voucher. Mengejutkan, respon menohok Reza Gledis usai Nikita Mirzani posting dan sebut ibu kandung Reza Gledis. Lantas, seperti apa pula respon pihak Dr. Oki usai namanya terseret dalam kasus Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gledis? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Prahara Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gledis terus memanas. Nama Dr. Oki pun ikut terseret. Hal itu terjadi dalam keterangan Reza Gledis sebagai saksi korban di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan lalu. Beberapa kali nama Dr. Oki disebutnya. Pasca persidangan tersebut, seperti inilah respon pihak Dr. Oki usai nama kliennya ikut terseret dalam kasus Nikita dan Reza Gledis. Kuasa hukum dokter yaitu Agus Nahak menilai pernyataan Reza Gledis yang menyebut nama Dr. Oki ketika menjadi saksi di persidangan tidak memiliki bukti. Agus Nahak menyebutkan bahwa peran Dr. Oki dalam kasus ini hanya menjembatani perdamaian antara Nikita Mirzani dengan Reza Gledis. Sebagai teman keduanya, ia juga mempertanyakan alasan nama kliennya ikut disebut-sebut, padahal menurut Agus Nahak, kliennya tidak menerima keuntungan apapun dari kasus ini. Saksi yang RG ya, saksi korban lah, begitu ya. Dari situ kan dia nyebut juga nama Dr. Oki kan. Perlu saya jelaskan bahwa saksi itu boleh ngomong apa saja, tapi kan perlu pembuktian. Bahwa Dr. Oki itu sebelum kasus ini kami ambil dari dia atau sebelum kami jadi pengacara, kami juga sudah melakukan gelar juga terkait dengan
persoalan ini. Bahwa Dokter Oki itu hanya sebatas mempertemukan saya, tidak lebih dari itu. Yang kedua, bahwa Dokter Oki juga tidak bisa dibawa ke ranah pidana karena dia juga tidak pernah tahu transaksi itu. Yang kedua, dia juga posisinya tidak pernah menerima apa-apa, prestasi kek, mungkin hadiah kek dari Nikita Mirzani terkait dengan urusannya dengan RG tersebut. Ya, intinya bahwa Dokter Oki itu mau hanya mempertemukan mereka berdua sebagai teman. Di situ titiknya. Tidak lebih dari itu. Selanjutnya mereka ada transaksional, bahkan ada penyerahan duit dan lain sebagainya. Itu kan tidak pernah melibatkan Dokter Oki. Jadi di sini mau sampaikan bahwa tindak pidana apa yang Dokter Oki lakukan tidak ada di situ. Dia hanya mempertemukan kedua teman, ya, memfasilitasi mempertemukan saja. Apakah dia mendapatkan uang dari hasil pertemuan itu? Tidak ada. Apakah dia dapat hadiah atau dibelikan sesuatu dari uang 4 miliar kepada Dokter Oki? Tidak pernah ada. Jadi apapun itu, RG menyatakan bahwa ini Dokter Oki yang memfasilitasi. Loh, sebenarnya RG inilah yang lebih aktif mau berjumpa dengan kita gitu loh. Jadi di sini Dokter Oki itu hanya sebatas mempertemukan, menyambungkan antara kedua belah pihak RG sama NM, tidak lebih dari itu. Kalau kecuali Dokter Oki setelah menyambung atau mempertemukan dua orang itu, dia mendapatkan sesuatu dari hasil kejahatan atau dari uang yang di RG serahkan kepada Nikita, mungkin itu dia juga masuk di dalam salah satu orang yang menikmati hasil kejahatan atau turut sertalah dalam kasus ini. Tapi memang sampai saat ini kan Dokter Oki masih saksi di kepolisian karena memang tidak ada tindak pidana yang dia lakukan gitu loh. Faktanya kan sampai hari ini memang tidak ada alat bukti yang menjerat Dokter Oki sehingga saat ini di kepolisian juga beliau tetap menjadi saksi. Statusnya kan tidak naik kan, artinya masih saksi lagi. Di sisi lain, Agus Nahak justru mempertanyakan alasan dibalik aksi Reza Gladys menyerahkan uang sebanyak 4 miliar kepada Nikita Mirzani. Ada kepentingan apa Reza Gladys menyerahkan uang dengan jumlah begitu banyak tersebut? Apakah ada motif hadiah, hibah, atau sogokan terhadap Nikita? Jika ada motif sogokan, menurut Agus Nahak, maka kedua belah pihak, baik Reza Gladys maupun Nikita Mirzani, harus dipidana. Bahkan menurut Agus Nahak, jika nanti banyak ketidaksesuai dalam keterangan Reza Gladys, maka besar kemungkinan Nikita Mirzani bisa bebas. Apalagi kalau tidak sinkron antara alat bukti dan keterangan Reza Gladys, maka bisa menyeret Reza Gladys juga. Sedangkan Dokter Oki, menurut Agus Nahak, tidak ada peran sama sekali dalam urusan pidananya karena tidak mendapatkan apa-apa. Kalau menurut saya RG itu banyak lah dugaan saya banyak bohongnya itu. Ya kalau menurut saya sekarang kan sudah ada Nikita Mirzani yang saat ini sudah jadi terdakwa, ya kan? Jangan bawa nama orang lain yang tidak terlibat dalam urusan ini. Saya juga mau bertanya itu, latar belakang apa dia menyerahkan duit sebanyak itu kepadanya? Ada kepentingan apa gitu? Sehingga uang sebanyak itu harus diserahkan kepada Nikita. Apakah itu hibah? Apakah itu hadiah? Ataukah itu sogok? Hati-hati loh, kalau itu memang sogokan, kedua belah pihak harus dipidana, termasuk RG juga. Jadi nanti saya lihat bahwa dari keterangan yang dia berikan banyak tidak kesesuaian. Ini bisa kemungkinan besar kita menjadi bisa bebas kalau di dalam proses hukum ini ternyata alat bukti dan keterangan dia sebagai korban tidak ada kesinkronan. Artinya bahwa uangnya itu untuk apa? Uang sebanyak itu diserahkan kepada NM itu untuk apa? Masa tiba-tiba saya serahkan uang sebanyak itu? Pasti ada melatar belakangnya, pasti ada kepentingan dia. Lalu setelah kepentingan dia dan dia selesai, dilaporkan bahwa ada pemerasan. Apakah kemarin disebutkan ada pemerasan? Kita lihat aja nanti. Saya punya keyakinan sebagai salah satu ahli hukum juga bahwa dalam perjalanan kasus ini kita lihat ini banyak menyita perhatian publik ya. Dan saya lihat juga bahwa apa yang terjadi antara RG sama NM ini adalah satu hal yang menurut saya harus
diperdalam. Ada apa penyerahan duit tersebut? Ada kepentingan apa? Ada yang melatar belakangnya apa gitu loh. Supaya jelas apa yang diperas, apa yang diancam, nggak ada. Masa ini kita ngancam dia untuk serahkan duit? Ya, jadi kalau menurut saya nggak usah bawa Dr. Oki dalam hal ini. Apapun yang nanti ke depan perkembangan kasus seperti apa, kami akan pasti tetap akan melakukan pendampingan dan juga setiap upaya dan lakukan pasti kami lakukan. Kalau Dr. Oki dibawa-bawa itu loh. Tapi faktanya bahwa memang Dr. Oki tidak ada keterlibatan sama sekali dalam urusan perkara ini. Kita hanya mempertemukan, hanya menyambungkan, tapi tidak pernah mendapatkan sesuatu dari apa yang didapat oleh Nikita atau dibagikan kepada Dr. Oki, nggak ada itu. Jadi banyak juga teman itu rekan-rekan saya pengacaranya RG juga teriak-teriak, oh ini tersangkakan Dr. Oki. Dr. Oki harusnya ikut terlibat. Loh, emang dia polisi? Dia itu pengacara. Pengacara itu memberikan nasihat hukum yang baik dan benar kepada klien, bukan melampaui kewenangan dia sebagai polisi. Mengejutkan. Respon pihak Dr. Oki usai namanya terseret dalam kasus Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gledis. Lantas, seperti apa pula dukungan terhadap Reza Gledis dan Nikita Mirzani ketika persidangan pekan kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Selebgram Fitri Salhuteru tampak hadir dalam persidangan Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gledis pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025. Fitri Salhuteru mengaku hadir sebagai pendukung Dr. Reza Gledis yang menurutnya selama ini menjadi korban bullying di hadapan publik dan juga di sosial media. Pembelaan itu dilakukan Fitri karena dirinya pernah merasakan hal yang serupa dengan Reza Gledis. Ia pun menguatkan Reza Gledis agar tetap tegar menghadapi persidangan. Fitri Salhuteru juga mengaku heran dengan akun sosial media Nikita Mirzani yang masih terus aktif memposting konten-konten yang menurutnya termasuk bullying. Sementara Nikita Mirzani masih berada di dalam lapas. Itu saya sebagai sahabatnya Reza Gledis, saya bahagia bisa mendampingi Reza Gledis. Sekali lagi saya tekankan di sini, saya tidak mau mengomentari urusan kericuhan skincare. Saya di sini ingin mensupport Reza Gledis sebagai korban bullying di dunia maya. Karena saya pernah merasakan rasanya dibully itu bagaimana. Jadi saya bisa mendampingi Reza di sini untuk menguatkan bahwa hayo kita lawan sama-sama, bullying itu tidak boleh dinormalisasi di negeri ini. Saya hanya menyuruh dia baca doa agar bisa lancar menjawab semua pertanyaan baik dari JPU atau dari para pengacaranya terdakwa. Saya datang ke sini bukan buat terdakwa, jadi saya tidak perlu ketemu atau melihat wajah terdakwa. Saya di sini untuk menguatkan korban bullying Reza Gledis. Nah ini semakin saya kepengen berada di sini untuk mendukung Reza Gledis karena sekalipun terdakwa sudah dibully, dia masih menggunakan sosial medianya untuk melakukan bullying. Saya tidak tahu siapa yang mengoperasionalkan sosial medianya, tapi yang saya tahu sosial media itu adalah milik terdakwa. Oh ya biasa, namanya terdakwa pasti emosi, biasa itu. Tapi Reza Gledis terpancing emosi enggak? Tidak, Reza Gledis sekalian semua masyarakat Indonesia ya, melihat bagaimana si Pelangga Plongo itu bisa membungkam orang yang selalu membulinya bahwa dia adalah Pelangga Plongo. Yang terpelangga Plongo sekarang adalah terdakwa. Dari dulu saya bermain sosial media, siapapun yang benar menurut saya akan tetap berada di kebenaran dan orang yang benar. Di sisi lain, persidangan Nikita Mirzani versus Reza Gledis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin juga dihadiri oleh artis Emma Waroka. Terungkap
bahwa Emma Waroka hadir di persidangan untuk mendukung Nikita Mirzani. Ia mengaku sangat puas dengan pertanyaan yang diajukan Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya yang diajukan kepada Reza Gladys. Ia mengaku aura persidangan kemarin sangat panas karena baru pertama kali Nikita bertemu dengan Reza Gladys. Menurut Emma Waroka, Nikita Mirzani juga terlihat cukup emosional. Hal itu dinilainya wajar karena baru pertama kali bertemu. Seperti inilah pernyataan Emma Waroka kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agak memanas karena mungkin pertemuan pertama kali Niki dengan Reza Gladys ya. Di situ kan juga ada dua perbedaan. Yang satu bilang ini pemerasan pelapornya, tapi yang terlapornya Niki merasa ini kan semuanya cuma kesepakatan. Dan yang tadi kan didengerin juga tuh ada rekaman video. Aduh Tuhan, dijawab ya sama Reza Gladys itu suaranya Fitri. Dan di situ kan Fitri kan narasinya bilang sebenarnya nggak apa-apa sih kok sama Nikinya, kesannya cuma sama Sarno. Wah, itu juga jadi suatu hal yang di ujung tapi yang bom banget gitu. Dia di ujung, di agak belakang, tapi yang bikin kita semua kayak wow gitu loh. Wah gila sih, udah gitu ada banyak hal seperti yang kita nggak pernah tahu sebelumnya di sosial media, bahwa yang di review oleh Niki cuma satu, yaitu tadi yang diperlihatkan ke Bapak Hakim yang kotak merah. Dan di dalam kotak merah itu ternyata izin terus stiker dipertanyakan kayak gitu. Nggak ada produk lain seperti yang dia bilang katanya mau review vitamin C apa itu nggak ada, cuma satu itu aja sesuai BAP. Jadi gini loh, di pengadilan itu sesuai BAP yang sudah ditulis oleh pelapor dan juga terlapor. Dari BAP tersebut yang kita tulis dan kita tanda tangani, itulah dasarnya untuk dibuka di pengadilan bukti-buktinya. Emosional tadi ya, karena dia juga kayak mungkin ya baru pertama ngeliat, rame juga, pasti emosional banget gitu lah. Wajar, itu wajar. Tapi kali ini dapat puas? 50 nih. Puas gak sih hasil hari ini? Sangat puas. Kenapa? Untuk hari ini aku sangat puas. Karena apa? Pertanyaan dari Bang Fahmi, terus pengacara yang kedua, ketiga, itu juga terutama dari Niki. Bukti yang keluarkan itu aku pikir bakal belakangan, nggak langsung to the point tentang produknya. Si produk ini loh, yang kita semua akhirnya tahu itu bukan produk dari punyanya dokter sendiri gitu, kayak loh terus ngapain diperlukan gitu. Sampai kita juga kayak mau belajar treatment di klinik. Treatment itu apa? Wah panjang deh kalau udah dibedah ke treatmentnya. Intinya di produk gimana gitu kan, boleh atau enggak. Wah ini sih bakalan nanti ada yang kedua, saksi yang kedua ini juga manajernya, itu bakalan seru banget pasti. Karena info yang dari suami Reza dan info dari saksi manajer pasti akan ada hal-hal baru lagi. Berkesan banget, terutama mungkin karena memang belum ada pengalaman di pengadilan ya untuk Reza Gladys tuh sampai ditegur sama hakim. Ya itu yang aku ngerasa ini pasti karena belum ada pengalaman gitu. Ya tapi Niki sendiri udah ada pernah sidang juga, kebawa emosi juga kan. Soalnya gimana sih berargumen sementara seharusnya nggak usah menjelaskan panjang lebar iya atau enggak. Ini barang gimana, iya atau enggak, jawab aja antara itu gitu loh. Ya tapi susah ya say, namanya aja sama-sama saling membela diri masing-masing. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.